Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenab, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kelas SD semester 3. Dalam membuat video ini, saya bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Dasar-dasar Ekonomi Islam. Saya di sini akan mengomentari atau mengkritik beberapa judul jurnal. Judul yang pertama ini saya akan membahas hukum ekonomi syariah, fungsi dan peran dalam pertumbuhan ekonomi berbasis digital era 4.0. Berbicara mengenai digital era 4.0, sekarang kita akan berada di zaman krisis di mana akan ada dua kehidupan. Yang pertama kehidupan manusia atau fisik, dan yang kedua adalah kehidupan atau dunia digital atau teknologi, di mana akan ada persaingan antara manusia dan digital ya. Apalagi sekarang di masa zaman seperti ini, masa pandemi ini, digital sangat dibutuhkan oleh manusia, seperti orang-orang yang bekerja di rumah dan yang belajar dari rumah. Mereka sangat membutuhkan akan adanya teknologi, apalagi dalam dunia pekerjaan. Dalam dunia pekerjaan sekarang tenaga manusia tersaingi ya oleh tenaga teknologi. Dikarenakan banyak sekali orang-orang yang ingin bekerja ya, maka harus adanya perusahaan atau bisnis, tentunya dengan orang-orang yang cakap di dalamnya. Nah, orang-orang yang cakap di dalamnya ini adalah orang-orang yang lulusan sarjana ekonomi. Kenapa? Karena mereka sudah dilatih ya sebelumnya. Saya sangat setuju sekali dalam artikel ini menyatakan bahwa sarjana ekonomi harus lebih unggul dan mumpuni dari sarjana-sarjana yang lain. Karena apa? Karena mereka yang lebih unggul dalam keilmuan. Strategi perguruan tinggi ya, dalam memajukan lembaga keuangan, di mana pembahasan yang tadi hanya mengarah kepada parodi sarjana ekonomi saja, tetapi yang ini lebih kepada semua perguruan tinggi bisa melakukannya, yaitu dengan cara seminar dan memasarkan produk syariah ya kepada masyarakat, dan bisa memberikan pendidikan atau baik beasiswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam judul materi yang pertama ini. Kedua ini saya akan membahas pengaruh servis performance dan kualitas produk terhadap kepuasan nasabah dalam membentuk loyalitas nasabah PT Bank Muamalah. Sekarang bank sudah banyak sekali ya, tidak hanya bank syariah tetapi juga bank konvensional. Sekarang bank bukan hanya sebagai alat transaksi tetapi juga sudah masuk ke dalam aspek kehidupan. Dengan seiring berjalannya waktu, maka sangat banyak sekali persaingan di dalam dunia perbankan. Untuk hal itu perusahaan bank harus memiliki nilai kepuasan dan loyalitas kepada nasabahnya. Intinya nasabah harus dinomorsatukan, seperti yang dituliskan dalam jurnal bahwa perusahaan sudah sangat baik dalam memberikan pekerjaan atau kepuasan kepada nasabah. Tapi nasabah masih mengeluhkan tentang fitur mobile yang masih sulit bertransaksi. Jika hal ini terus dibiarkan, maka konsumen akan berkurang. Maka untuk itu bank harus ada terobosan baru, seperti dikutip dalam m.industri.co.id
menyatakan bahwa Bank Muamalah akan ada fitur QR Code akan diluncurkan pada tahun 2021 atau kode respon cepat pada fitur mobile Bank Muamalah. Rangka mendukung program regulator tersebut sekaligus mewujudkan keinginan nasabah yang menanti akan fitur ini ditambah. Peluncuran QR ini dilaksanakan pada masa pandemi yang secara tidak langsung ini mengikuti anjuran pemerintah dan meminimalisir penyebaran COVID-19. Itu saja yang bisa saya uraikan dalam judul kedua ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf.